Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel saya, Siti Noviatul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode Jacobi dan cara menyelesaikan soal dengan menggunakan metode tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut. Jadi, pada sistem persamaan linear itu ada beberapa metode yang digunakan. Ada metode eliminasi Gauss, metode Gauss-Jordan, dan tentunya ada metode iterasi. Di mana metode iterasi itu ada dua metode ya teman-teman, ada iterasi Jacobi dan iterasi dengan Gauss-Seidel. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai metode iterasi dengan menggunakan iterasi Jacobi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih teman-teman, metode iterasi Jacobi itu bagaimana sih? Jadi, pada metode iterasi Jacobi, hitungan itu dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. Lalu, nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, mungkin teman-teman akan lebih paham nih ketika menonton video selanjutnya yang setelah ini, ketika saya menjelaskan menggunakan sebuah contoh soal. Lalu, nilai variabel baru yang dapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan yang baru. Adapun prosedur ini diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n atau iterasi setelahnya mendekati nilai pada iterasi ke n-1 atau iterasi sebelumnya. Oke teman-teman, kita masuk ke ilustrasi metode Jacobi. Nah, sebelum memasuki ke contoh soal, sebaiknya kita tahu dulu nih langkah-langkah pengerjaannya ya teman-teman, supaya nanti kalian lebih bisa memahami. Jadi, sebagai contoh yang saya ambil, menggunakan sistem yang terdiri dari 3 persamaan dengan 3 bilangan tak diketahui. Dari persamaan 1, A11X1 ditambah A12X2 ditambah A13X3 sama dengan B1. Dan persamaan yang kedua, A21X1 ditambah A22X2 ditambah A23X3 sama dengan B2. Dan persamaan yang ketiga, A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan B3. Nah, dari persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga untuk menghitung X2 dan X3. Paham ya teman-teman maksudnya? Maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Sehingga didapat kita itu dari persamaan ini bisa nih mencari nilai persamaan baru atau persamaan yang sudah dimodifikasi seperti penjelasan sebelumnya. Di mana kita bisa mencari nilai X1. Caranya itu dengan bilangan yang ada di ruas kiri kita pindahkan semua ke ruas kanan sehingga kita mengetahui nilai X1, X2, dan X3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi persamaan baru yang sudah dimodifikasi dari X1 sama dengan B1. Nah, B1 ini kan sudah ada di ruas kiri, jadi tidak perlu dipindah ruaskan. Nah, lalu A11X1 ini dipindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi
bernilai negatif B1 min A12 X2. Nah, A13 X3 juga dipindah ruaskan sehingga bernilai negatif juga, lalu dibagi A11. Begitupun seterusnya untuk mencari persamaan X1, X2, dan X3. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Xn1 atau kita sebut dengan X1 iterasi setelahnya. Nah, kita itu bisa menggunakan dari persamaan baru atau persamaan yang sudah kita modifikasi dengan rumus Xn1 sama dengan B1 min A12 X2 dari iterasi sebelumnya dikurangi A13 X3 dari iterasi sebelumnya dibagi A11. Begitupun seterusnya ya teman-teman sampai kita mencari iterasi pada persamaan ketiga. Nah, ini nih yang harus teman-teman pahami, bahwa iterasi hitungan itu berhenti atau berakhir setelah Xn1 atau bisa kita sebut dengan X1 iterasi setelahnya itu sama dengan X1 dari iterasi sebelumnya. Jadi nilai iterasi pada setelahnya dan sebelumnya itu hampir sama ya teman-teman. Atau setelah dipenuhi kriteria berikut nih teman-teman. Di sini kita bisa mencari ketelitiannya atau kesalahan relatif dengan menggunakan rumus EA sama dengan iterasi setelahnya dikurangi iterasi sebelumnya dibagi iterasi setelahnya dikali 100% dan itu nilainya itu harus kurang dari ketelitian yang kita kehendaki atau ketelitian yang kita inginkan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soalnya nih. Nih, saya ambil contoh soal. Soalnya itu selesaikan persamaan berikut dengan iterasi Jacobi. Persamaannya yaitu 5x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 10. 2x1 ditambah 8x2 min x3 sama dengan 11. Min x1 ditambah x2 ditambah 4x3 sama dengan 3. Nah, bagaimana nih cara mengerjakannya? Oke, ini bisa kita lihat ya teman-teman, di atas itu soal yang ingin kita selesaikan. Nah, langkah awal kita harus ingat, kita harus membuat persamaan baru atau persamaan yang sudah dimodifikasi. Jadi dari persamaan ke-1 ini, kita mencari nilai X1-nya sama dengan 10 dikurangi X2 dikurangi X3 dibagi 5. Teman-teman paham ya, ini itu tinggal pindah ruas. Jadi bilangan yang di sebelah kiri dipindah ruaskan ke kanan. Begitupun kita mencari X2 sehingga diperoleh X2 sama dengan 11 min 2X1 ditambah X3 dibagi 8. X3 pun seperti itu. X3 sama dengan 3 ditambah X1 min X2 sama dengan 4. Setelah kita memperoleh persamaan baru atau persamaan yang sudah dimodifikasi, kita bisa melakukan langkah selanjutnya nih, kita bisa melakukan iterasi pertama. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa iterasi pertama itu menggunakan nilai X1, X2, dan X3 itu sama dengan 0. Jadi nilainya itu sembarang dan pastinya itu menggunakan tebakan awal dengan nilai X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Jadi langkahnya itu gampang ya teman-teman.
dari X1 ini kita tinggal mensubstitusikan X1 sama dengan 10 dikurangi 0. Kenapa ini 0? Karena X2 itu tadi nilainya 0. X3 juga nilainya 0. Jadi diperoleh X1 sama dengan 10 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 5. Sehingga diperoleh X1 sama dengan 2. X2 juga sama. X2 sama dengan 11 dikurangi 2 dikali 0 ditambah 0 dibagi 8 sama dengan 1,375. X3 pun sama. X3 sama dengan 3 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 4 sama dengan 0,75. Kita masuk ke iterasi yang kedua, karena tidak mungkin ya kita hanya baru sampai iterasi ke-1 tapi sudah berhenti, itu tidak mungkin. Jadi kita masuk ke iterasi yang kedua, di mana kita tadi sudah mendapat nilai ya teman-teman. X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 1,375, dan X3-nya sama dengan 0,75. Jadi pada iterasi kedua juga sama, menggunakan persamaan yang sudah dimodifikasi, namun nilai X1, X2, dan X3 dirubah dari hasil iterasi sebelumnya. Jadi X1 sama dengan 10 dikurangi 1,375 dikurangi 0,75 dibagi 5, sama dengan 1,575. X2 juga sama. 11 dikurangi 2 dikali 2 ditambah 0,75 dibagi 8 sama dengan 0,96875. X3-nya juga sama. X3 sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 1,375 dibagi 4 sama dengan 0,90625. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bisa mencari kesalahan relatifnya ya teman-teman, atau EX1 pada persamaan yang ke-1. EX1 itu rumusnya tadi sudah dijelaskan. Rumusnya itu hasil iterasi persamaan pertama setelahnya dikurangi iterasi sebelumnya. Jadi iterasi setelahnya kan tadi yang sudah didapatkan nih 1,575, sedangkan iterasi persamaan 1 X1 sebelumnya sudah didapatkan 2, berarti tinggal disubstitusikan dibagi X setelahnya 1,575 dikali 100%, sehingga menghasilkan nilai 26,98413. X2 juga seperti itu. Sehingga bisa kita substitusikan dengan 0,96875 dikurangi 1,375 dibagi 0,96875 dikali 100 sama dengan 41,93548. X3 sama dengan 0,90625 dikurangi 0,75 dibagi 0,90625 dikali 100% sama dengan 17,24138. Nah, karena di sini nilai X1 aksen, X2 aksen, dan nilai X3 aksennya itu yang kita peroleh belum sama dengan asumsi awalnya atau iterasi sebelumnya, iterasi yang pertama ya teman-teman. Jadi kita masih melakukan pengulangan atau iterasi berikutnya sampai nilainya itu mendekati dengan nilai iterasi yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke iterasi yang ketiga. Dari iterasi ketiga, kita juga menggunakan nilai dari X1, X2, dan X3 yang sudah kita peroleh pada iterasi kedua atau iterasi sebelumnya. Kita tinggal memasukkan
atau mensubstitusikan ya teman-teman. Jadi untuk persamaan awal itu jangan lupa ya. X1-nya itu sama dengan 10 dikurangi X2 0,96875 dikurangi X3 0,90625 dibagi 5 sama dengan 1,625. X2 aksen sama dengan 11 dikurangi 2X1 ditambah X3 dibagi 8. Jadi disubstitusikan saja. 11 dikurangi 2 dikali 1,575 ditambah 0,90625 dibagi 8 sama dengan 1,094531. X3 juga sama. 3 ditambah X1 dikurangi X2 dibagi 4. Berarti 3 ditambah 1,575 dikurangi 0,96875 dibagi 4 sama dengan 0,901563. Dari iterasi ketiga, kita bisa mencari kesalahannya ya teman-teman, menggunakan rumus yang sama dengan hasil iterasi X1 pada setelahnya dikurangi iterasi X1 sebelumnya dibagi iterasi setelahnya dikali 100%. Sehingga EX1 sama dengan 1,625 dikurangi 1,575 dibagi 1,625 dikali 100. EX2 sama dengan 1,094531 dikurangi 0,96875 dikurangi 1,094531 dikali 100% sama dengan 11,49179. EX3 sama dengan 0,901563 dikurangi 0,90625 dikurangi 0,901563 dikali 100% sama dengan 0,519931. Karena nilai X1, X2, X3 pada iterasi ketiga ini belum sama dengan iterasi pada iterasi yang kedua, maka iterasi masih kita lakukan ya teman-teman, atau kita melakukan pengulangan atau iterasi setelahnya, berarti kita melakukan iterasi yang keempat. Oke, selanjutnya kita masuk ke iterasi keempat. Iterasi keempat menggunakan nilai X1, X2, X3 dari hasil yang sudah kita peroleh pada iterasi ketiga ya teman-teman, sehingga kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 1,600781, X2 sama dengan 1,081445, X3 sama dengan 0,882617. Dan di sini diperoleh kesalahan relatif tentunya. Dari EX1 diperoleh nilai sama dengan 1,512933, EX2 sama dengan 1,210042 dan EX3 sama dengan 2,146493. Kita masuk ke iterasi selanjutnya karena iterasi keempat ini belum menghasilkan nilai yang hampir sama dengan iterasi sebelumnya, dan kesalahannya itu masih sangat tinggi ya teman-teman, masih 1,512933, bahkan hampir 2,146493. Kita masuk ke iterasi kelima. Iterasi kelima pun sama langkahnya dengan iterasi sebelumnya. Jadi diperoleh nilai X1 sama dengan 1,607188, X2 sama dengan 1,085132 dan X3 sama dengan 0,879834. Dan kesalahan relatif dari X1 sama dengan 0,3986,
EX2 sama dengan 0,33973 dan EX3 sama dengan 0,3631633. Hitungan masih dilanjutkan dengan prosedur yang sama ya teman-teman. Oke teman-teman, hitungan kita lanjutkan ya, karena nilai pada iterasi sesudahnya dengan sebelumnya juga belum hampir sama, dan kita harus mencari nih kesalahannya itu supaya relatif kecil, sehingga kita masih melakukan proses iterasi hingga iterasi selanjutnya. Kita masuk ke iterasi 6. X1 diperoleh sama dengan 1,607007, X2 sama dengan 1,083182, X3 sama dengan 0,880514. Dengan kesalahan EX1 sama dengan 0,011242, EX2 sama dengan 0,179975, EX3 sama dengan 0,07722. Nah, pada iterasi ke-7, prosedur pengerjaannya masih sama ya teman-teman, sehingga diperoleh hasil X1 sama dengan 1,607261, X2 sama dengan 1,083313, X3 sama dengan 0,880956, dan diperoleh kesalahannya itu pada EX1 sama dengan 0,015797, EX2-nya sama dengan 0,012015, EX3 sama dengan 0,050195. Kita masih tetap lanjut pada iterasi ke-8. Nah, pada iterasi ke-8 ini kita mendapatkan hasil X1 sama dengan 1,607146, X2-nya 1,083304, X3-nya sama dengan 0,880987, dan kesalahan pada X1 sama dengan 0,007123, pada X2 0,000757, dan X3-nya 0,003512. Nah, oke teman-teman, karena pada iterasi ke-8 ternyata kita ketahui nih, hasil iterasi sebelumnya dengan setelahnya itu hampir sama ya teman-teman, dengan nilai pada X1-nya itu 1,607146. Nah, iterasi sebelumnya itu menghasilkan nilai juga 1,607261. Nah, begitupun seterusnya, dan di sini bisa kita lihat nih teman-teman, kesalahan relatifnya juga bisa kita katakan sudah kecil ya teman-teman. Nah, jadi bisa nih kita berhentikan proses pengerjaannya pada iterasi ke-8. Nah, ini saya tampilkan rekap hitungan saya teman-teman dari soal tadi. Gimana kita di sini tahu iterasinya itu sampai iterasi ke-8 yang tadi saya hitung. Nah, namun pada perhitungan menggunakan Excel ini saya menghendaki iterasi sampai ke 10. Nah, di sini saya ada nilai X1, X2, X3, dan begitupun ada errornya, teman-teman. Nah, dari sini tebakan awalnya dari X1, X2, X3 itu sama dengan 0. Dari persamaan 5X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10, 2X1 ditambah 8, X2 min X3 sama dengan 11, X2 min X1 ditambah 4, X3 sama dengan 3. Nah, dari persamaan ini, kita sepakat bahwa iterasi kita berhentikan pada iterasi ke-8, karena nilai yang sudah kita dapatkan itu sudah sama atau hampir sama dengan iterasi ke-7.
7 atau iterasi sebelumnya. Begitupun kesalahannya atau errornya. Di sini errornya sudah bisa dikatakan sangat kecil dengan nilai 0,000757091. Sedangkan error maksimalnya itu 0,007122652. Oke, teman-teman, jadi kita bisa memperoleh kesimpulan dari soal yang tadi sudah kita coba kerjakan, bahwa setelah dilakukan iterasi Jacobin hingga iterasi ke-8 diperoleh X1 sama dengan 1,607146, X2 sama dengan 1,083304, dan X3 sama dengan 0,880987. Dengan koefisien error maksimum sama dengan 0,007%. Oke, sebelum saya mengakhiri penjelasan mengenai iterasi Jacobin, saya ingin menyampaikan sedikit pesan ya teman-teman, bahwa hidup itu naik turun. Jika sedang di bawah, ya bersabar. Namun jika kita sedang di atas, ya bersadar. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pada channel saya. Semoga channel saya dapat terus bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.